Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saya bersama dengan yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Profesor Dr. John Firis. Beliau adalah Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, begitu juga sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dan Kaprodi S3 Fakultas Hukum UKI. Pernah 2 periode menjadi anggota DPD RI dan juga guru besar hukum tata negara UKI. Wah, luar biasa sibuknya beliau. Tetapi terima kasih Prof masih memberikan kesempatan untuk berbincang-bincang. Ya, siap. Prof, saya ingin berbincang tentang bagaimana kita supaya bisa mengkontribusi, dalam arti Prof kan sebagai guru besar, ya, membidangi juga tentang hal yang berhubungan dengan pembinaan ideologi Pancasila, ketatanegaraan, bahkan pengalaman-pengalaman Prof. Kalau dilihat daripada keadaan kita sekarang, ya, tentang hal yang berkaitan dengan rencana pemilu 2024, sungguh banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan. Menurut Prof, bagaimana kita bersikap, baik itu partai politik maupun masyarakat umum, maupun pelaksana pemilu itu sendiri, bagaimana Prof yang harus supaya ke depan berjalan dengan baik sesuai? Ya. Pertama itu pemahaman kita tentang politik yang beradab, ya, pemilu yang beradab, ya, pilpres yang beradab, ya, selain yang demokratis, kan begitu. Semuanya itu sebetulnya adalah nilai-nilai Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita kalau berpolitik, berdemokrasi itu harus berhikmat, harus mempunyai kebijaksanaan bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan segelintir penguasa, bukan kepentingan politik aliran, bukan kepentingan politik dari partai-partai politik yang memang berjuang untuk tidak salah. Karena politik pemilu itu sebetulnya adalah perebutan kekuasaan. Memang kekuasaan itu harus direbut. Tapi persoalannya rebut itu dengan cara seperti apa? Cara-cara yang beradab. Cara-cara yang berperi kemanusiaan. Rebut dalam pengertian tanda kutip, ya. Artinya meraih kekuasaan itu dengan baik. Lewat pemilu, Pileg 2024 dan Pilpres 2024. 2 event ini memang sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Masa depan demokrasi kita yang berdasarkan Pancasila itu. Itu yang lagi digumuli oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya, dan juga oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. 2 lembaga di mana saya menjadi anggota di situ. Dengan teman-teman saya tentu saja. Itu penting karena kalau kita salah menyeting, ya, pemilu yang demokratis beradab itu ataukah pilpres yang demokratis dan beradab itu, maka agaklah sulit untuk kita menjemput sebuah output demokrasi yang betul-betul tidak merugikan persatuan dan kesatuan bangsa itu, tapi justru mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa itu. Bagaimana mengokohkan, menguatkan bangunan bangsa dan negara itu? Artinya adalah bahwa pemilu yang melahirkan anggota-anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu adalah pemilu yang memang harus betul-betul memiliki integritas dan jati diri yang berdasarkan Pancasila. Jadi kepentingan nasional di atas segala kepentingan golongan, suku, agama, ras, dan sebagainya. Ya, pilihlah anggota-anggota legislatif pusat sampai di daerah itu adalah yang memiliki kemampuan profesional, kemampuan manajerial, kemampuan moral, intelektual yang mumpuni, ya, bukan setengah-setengah.
Bukan artinya hanya sekedar mencari kedudukan, pangkat dan jabatan. Tapi semuanya itu amanah untuk bagaimana kita mewujudkan keadilan dan kemakmuran serta kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Yang dituntut oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima itu. Ya. Presiden juga demikian. Kita memilih presiden dan wakil presiden yang memang mempunyai kemampuan-kemampuan yang saya sebutkan tadi. Ya, integritas moral para calon-calon presiden dan wakil presiden itu memang kita sudah lihat sekarang ini ya. Sudah lihat, semuanya bagus-bagus menurut saya. Tidak ada yang tidak bagus yang disodorkan oleh partai-partai politik itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana rakyat menilai satu persatu. Ya, kalau boleh ada aturan yang sifatnya instrumentalis dari KPU itu, ya mungkin setelah ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wapres, katakan ada 3 pasang itu ya, atau 2 pasang saja, mungkin publik bisa tahu tentang mereka, CV-nya harus lengkap, Ya. pengalamannya. Apa yang telah diperbuat untuk bangsa dan negara ini. Ya. Apakah ada hal-hal yang tidak berkenan di mata hukum, ya toh? Apakah ada hal-hal yang memang mengganggu stabilitas politik kita? Apakah ada hal-hal yang pernah dilakukan untuk bagaimana caranya untuk meyakini Pancasila sebagai dasar negara, ideologi pemersatu bangsa dan negara yang majemuk ini? Saya kira itu, kalau itu mekanisme itu, cara-cara seperti itu bisa ditempuh, saya kira baik. Supaya rakyat memilih tidak salah. Ya. Tidak salah. Betul-betul rakyat memilih yang terbaik dari yang baik-baik itu. Ya. Demikian Pak John. Tadi di awal pemilu yang demokratis dan beradab. Iya. Bisa nggak dibayangkan atau dicontohkan bagaimana mengaplikasikan ini dari mulai saat-saat sekarang juga? Iya. Mau calon apalagi presiden, Iya, kalau legislatif, bagaimana kita mengaplikasikan ini betul. dalam Ya, hal ya. Jadi pelaksanaan? Karena maaf Prof, ya, ini publik kan tahu. Sekarang kelihatannya kita harus cegah ini politik identitas juga ya, ya, yang memang dilarang, dan begitu juga yang saling ya maaf mendiskreditkan walaupun bukan secara terang-terangan, ya kan? Jadi aku tertarik apa katakan pemilu yang demokratis dan beradab. Bisa contohkan Prof itu bagaimana? ya, sebetulnya itu sudah diatur di pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ya toh? Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil setiap 5 tahun sekali. Langsung, umum, bebas, dan rahasia itu sebetulnya adalah terjemahan dari adil dan beradab itu. Nah, Ya kan begitu. Artinya tidak ada yang praktek-praktek uang, politik uang. Tidak boleh ada penyelenggara pemilu yang memang berpihak pada satu partai atau satu calon presiden dan wapres tertentu. Harus netral. Netralitas politik yang memang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu maupun pengawasnya. Ya. Karena kalau itu tidak dilakukan, itu berarti melanggar pasal 22E Undang-Undang Dasar 45. Langsung, umum, bebas, rahasia. Ya toh? Setiap 5 tahun sekali. Saya orang yang memang menolak keras itu pemilu ditunda. ya, Itu berarti melanggar pasal 22. Ya. Saya orang yang keras menolak itu presiden 3 periode. ya, Wah, itu sudah totally against the constitution. Sungguh sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Against the law. Ya, kita sudah capek-capek melakukan amandemen terhadap undang-undang dasar itu, tapi ada pihak-pihak tertentu mau coba untuk menambah 1 periode Presiden Jokowi lagi menjadi 3 gitu ya. ya, Lalu menunda pemilu dan sebagainya. Itu tidak fair. ya. Tidak fair. Ya, jadi pikiran-pikiran seperti ini harus kita benamkan, tidak boleh muncul. Ya, Ya. Oke. Ya benar. Kalau memang tentang pemilu ditunda
dan begitu juga yang berkaitan dengan penundaan tadi ya. Sebenarnya sudah clear Presiden sendiri atau pihak-pihak yang lain juga sudah menyatakan tidak. Jadi saya Prof bukan lagi memikirkan sana, tetapi yang sekarang yang saya lihat Prof, ini sekali lagi mohon maaf, kan sekarang kan lagi saling mencalonkan ya di partai. Tetapi di dalam hal pencalonannya saya lihat sudah saling menyerang dan petik ya. Ya apakah ini bisa disebutkan ya memang kurang tepat apa yang katakan Prof tadi pemilu karena kan udah rangkaian ini kan ya. Bahwasanya harus beradab, saling menghargai. Kenapa sih kita bangsa Indonesia kan gitu? Mari kita pilih secara gentle siapa yang dianggap yang baik kan gitu. Yang mau mengabdi, mempunyai integritas moral. Bagaimana Prof? Saya masih melihat itu suatu kewajaran dalam politik. Itu juga demokrasi. Karena rakyat tidak punya akses politik untuk berbicara seperti itu. Kalau keadaan aman. Hanya menjelang pemilu dan pilpres lah rakyat bisa menyampaikan aspirasi itu. Kan begitu ya. Zaman Orde Baru kita tidak bisa mengalami itu. Orde Lama saya masih kecil ya. Itu Orde Baru itu pemilu tuh orang sudah tahu. Pasti pilpres itu yang menang Soeharto. 6 kali. Apakah itu demokratis? Ya boleh dikatakan itu juga demokratis. Karena seluruh anggota MPR itu, mayoritas anggota MPR itu memilih beliau. Sebagai presiden selama 6 kali. Apakah itu bertentangan dengan konstitusi? Enggak, tidak bertentangan. Jadi demokrasi, hukum dan demokrasi itu dia berkembang. Ya. Dan perkembangan itu menuju kepada alam demokrasi. Dan sekarang sudah bagus saya lihat. Jadi sebenarnya bukan saling menyerang, tapi itu biasa dalam politik. Asal saja tidak mendiskreditkan atau tidak secara kasar dengan narasi-narasi tertentu menjatuhkan calon-calon tertentu. Keadabannya harus punya. Adab akhlak itu harus kita miliki. Dan politik itu tidak semata-mata teknik untuk berkuasa kan tidak. Tapi etika juga untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Ya, secara total. Ya, tidak setengah-setengah. Ya, jadi tidak semata-mata itu teknik untuk berkuasa, tetapi etika untuk melayani kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Jadi saya kira itu masih dalam batas-batas yang sangat wajar. Dibandingkan dengan India misalnya, Pakistan kita masih lebih demokratis. Bunuh-bunuhan di sana, Pak. Ya, kita masih lebih bagus dari Amerika. Ketika Trump kalah, ya, gedung Capitol direbut, didemo oleh banyak anggota parlemen dari Republik. Itu tidak terjadi di Indonesia, setahu saya. Kalau direbut oleh mahasiswa dan masyarakat, iya. Tapi anggota DPR tidak naik pakai tangga lantas terjun ke bawah dan mengamuk-ngamuk. Kita berarti lebih beradab. Dari beberapa negara ya. Gitu. Itu yang saya maksudkan ya. Jadi ya taruhlah menyerang tanda kutip ya, tapi sebetulnya itu adalah meyakinkan publik bahwa calon yang kita usung ini adalah sangat pantas untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tergantung semua kembali lagi kepada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang berdaulat itu adalah rakyat yang memilihnya. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Rakyatlah yang memilih. Benar. Memang partai politik yang mencalonkan. Pasangan presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu jelas. Tetapi yang memilih kemudian adalah rakyat. Karena rakyat itu berdaulat. Untuk menentukan siapakah yang paling tepat menjadi presiden dan wakil presiden dari calon-calon yang ada itu. Pasti semua calon dipilih, Pak. Tinggal mana yang mendapat dukungan mayoritas.
50% plus 1 suara. Dan mendapat dukungan paling sedikit di 20 provinsi. Ya. Ya toh? Itu dukungan mayoritas di 20 provinsi. Persyaratannya cukup sulit ya untuk itu. Jadi saya lihat masih wajar lah. Belum sampai pada sesuatu yang sangat meragukan. Ya. Ya. Tapi menurut saya janganlah sampai terjadi. Bagusan kita kita ingatkan kepada kita adalah bangsa yang bangsa yang beradab, itu. Tapi saya kembali kepada calon-calon presiden, begitu juga yang mau mengabdi nanti di legislatif, ya. Ada kata-kata yang saya sangat tertarik tadi katakan Prof, mengabdi secara total kepada kepentingan bangsa dan negara. Iya. Figur-figur seperti ini sebenarnya sangat diharapkan kepada kita negara yang besar ini, ya. Iya. Yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, adat istiadat, sehingga mempersatukan, ya kan gitu. Iya. Dengan kata mengabdi tadi, jadi sehingga dia yang kita pilih ini bukan lagi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Iya. Apakah itu dengan sistem pemilu sekarang masih bisa kita harapkan secara maksimal itu kita dapatkan, Prof? Iya, kita harapkan maksimal seperti itu. Kalau toh belum sepenuhnya maksimal ya berarti kita masih tunggu 5 tahun berikut lagi. Demokrasi kan semakin lama semakin berkembang ke arah yang lebih baik menurut pendapat saya, ya. Jadi rakyat atau publik semua sudah tahu siapa capres dan cawapres yang kuat sekarang ini. Fase itu sudah selesai. Tinggal koalisi dibentuk saja. Koalisi A, B, C atau koalisi A dan B. Dan saya kira itu penting. Ya. Koalisi itu sebetulnya mau menyederhanakan sistem demokrasi. Kalau dilepas begitu liar, tidak terkendali, Pak. Jadi misalnya kasus Jokowi periode pertama dan kedua itu kan koalisi besar. Ya dia menang periode pertama dan periode kedua. Iya. Ya kalau memang Prabowo atau Pak Anies atau Pak Ganjar dengan partai pendukungnya mau merancang koalisi-koalisi yang besar untuk melakukan pendekatan supaya demokrasi itu berjalan secara sederhana tapi bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan politik itu sendiri. Ya. Kalau misalnya 3 pasang, ya, ada orang mengatakan berarti putaran kedua. Tidak apa-apa juga. Iya. 2 pasang berarti 1 putaran. Tidak apa-apa juga. Ya, tetapi kalau kita mau bicara soal cost and benefit, cukup 2 pasang. 2 pasang. Karena kalau 3 pasang atau 4 pasang bisa 2 putaran dan dia menghabiskan triliunan rupiah juga. Ya. Ya toh? Benar. Nah ini tinggal bagaimana konsensus dan pemikiran-pemikiran yang rasional kritis dari para ahli, ya, yang membentuk undang-undang, ya, pada level KPU maupun level pemerintah, ya, dan legislator yang akan mungkin mengawal ini semua, ya, supaya sistem itu dibuat semakin efektif, karena pemerintahan yang efektif itu harus melalui demokrasi yang efektif pula. Ya. Gitu. Benar. Sehingga kita bisa membaca siapa sih 5 tahun ke depan yang memang sudah siap untuk memimpin bangsa dan negara itu secara total. Ya, jadi tidak meraba-raba lagi gitu. Ya, tapi Prof, memang tadi Prof udah menyatakan figur-figur yang cocok ada yang punya integritas moral, mau mengabdi kepada bangsa ini. Tapi ada Prof pemikiran saya, memang saya di bidang hukum, ya, Prof juga di bidang hukum. Negara kita ini adalah negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan, Rechtsstaat, bukan Mastaat. Tetapi banyak hal-hal yang kita lihat selama akhir-akhir ini, Prof, dalam penegakan hukum. Tentu ini kan berkaitan juga nanti figur yang akan dapat kita pilih, ya, ke depan, di dalam rencana ke depan, supaya bisa melakukan
apa yang diinginkan waktu zaman reformasi supaya hukum menjadi panglima. Bagaimana, Prof? Oh iya, Pikir tentang hal ini. saya kira itu juga terkait dengan siapa yang menang pemilu legislatif dan siapa yang menang pilpres. Dan saya sarankan kepada publik, masyarakat untuk pertanyaan Pak John ini penting. Ya. Untuk mengajak masyarakat semua supaya pilihlah orang-orang yang memang nanti berperan sebagai legal actor. Ya. Aktor-aktor hukum yang memang betul-betul menciptakan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Apakah dia itu anggota DPR RI, DPD RI, dia itu Menteri Kehakiman, ya, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung dan seterusnya. Ya. Itu legal actor, legal structure. Ya, kalau ini tidak dibenahi agak sulit. Karena di Indonesia ini hukum atau undang-undang itu sering diubah-ubah. Ya. Lon Fuller dalam The Morality of Law itu mengatakan jangan sering-sering mengubah undang-undang itu. Karena akan terancam itu kepastian hukum. Itu tidak boleh. Ya, jadi kita harapkan para pemimpin bangsa dan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, secara luas, termasuk KPK, Kapolri, Panglima, TNI, dan seterusnya itu adalah orang-orang yang memang sangat bijaksana, ya, berani mengambil keputusan, tetapi tidak merugikan siapa-siapa. Tapi justru untuk memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk kepentingan masyarakat. Hukum itu kan mengandung 3 unsur sebetulnya kan? Ya. 1, kepastian hukum, 2, keadilan, 3, kemanfaatan. Dan kepastian hukum itu belum tentu menjamin keadilan dan kemanfaatan. Tergantung dari legal actor nih. Legal structure-nya para aparat penegak hukum. Ya. Jadi ada perbedaan antara penegak hukum dan aparat penegak hukum. Ya. Penegak hukum itu adalah seluruh warga negara. Pak John, saya dan teman-teman ini penegak hukum. Sedangkan aparat penegak hukum adalah mereka-mereka yang ditugaskan khusus untuk itu. Polisi, hakim, jaksa, KPK, dan sebagainya. Itu aparat penegak hukum. Jadi di tangan mereka, di pundak mereka, ya, kita harapkan supaya hukum itu menjadi supreme. Jadi supremasi hukum itu harus kita jaga dan kita rawat baik-baik. Bukan supremasi kekuasaan. Ya. Terkadang itu karena supremasi kekuasaan lalu dia melimpas supremasi hukum itu. Ya toh? Reformasi hadir ini karena rakyat menghendaki ada supremasi hukum. Supremasi konstitusi. Untuk menghapus pengalaman pahit saja selama Orde Baru itu. Orde Baru itu supremasi kekuasaan terlalu kuat. Demokrasi tidak tumbuh dan berkembang dengan baik zaman Orde Baru itu. Ya, dan kita tidak mau terulang lagi sejarah politik ketatanegaraan seperti itu. Pak John. Ya. Ya. Jadi sudah sangat mendalam sebenarnya apa katakan Prof. Berarti untuk pemilu nanti, baik pilpres maupun legislatif, DPD termasuk provinsi kota, ya masyarakat harus pintar-pintar ya memilih atau melihat siapa yang akan dipilih. Jatuhkan pilihannya kepada orang yang mempunyai integritas moral tadi ya, yang mau mengabdi kepada bangsa dan negara ini secara total. Ya, kalau dapat presiden yang memang kita dambakan seperti ini, saya rasa kita akan cepat lebih maju lagi, Prof. Oh pasti, harus lebih baik. Di bidang apa saja, ekonomi, ya kan gitu, politik dan hukum. Betul. Iya, betul. Dari semua bidang itu kita harus maju, ya, dan harus memperhatikan bidang-bidang yang memang bersentuhan dengan pembangunan nasional dan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia itu. Hukum itu dia, masyarakat peduli hukum pasti tahu bahwa
Hukum itu dia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam sosial, politik, ekonomi, budaya, keagamaan. Dia mengaturnya. Hukum mengatur, bukan politik mengaturnya. Politik cuma dia itu kebijakan, polisi. Tapi kalau hukum itu norma-norma, doktrin, ya toh, asas, teori, filsafat, hukum itu luas sekali. Dan 75% pejabat negara ini kan hukum semua. Iya. Benar. Ya. Legislatif, orang hukum banyak sekali. Ya, yudikatif ya seluruhnya itu orang hukum. Iya. Eksekutif banyak juga. Jaksa, polisi segala macam itu kan di eksekutif itu. Jadi memang sangat menentukan fondasi atau bangunan negara hukum itu yang ditopang oleh legal actor dan legal structure itu yang betul-betul mumpuni dalam bidang hukum dan politik hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum, ya dalam semua aspek kehidupan bangsa tentu saja. Iya. Bukan sekedar hukum tata negara saja, hukum ekonomi, bisnis, hukum pidana, hukum perbankan, hukum transportasi, ya, hukum politik dan seterusnya. Ya, luar biasa perbincangan kami hari ini. Tapi tadi kita kan awalnya berbicara tentang Pilpres, ya, dan pemilihan legislatif juga. Khusus untuk penegakan hukum akan kita bahas ke depan dengan Profesor John Piris. Semoga Pak John Piris tetap di channel ini berkenan untuk hadir memberikan ulasan-ulasan hukum, begitu juga politik, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Prof. John Piris. Ya. Sehat selalu. Ya. Baik, terima kasih. Masyarakat peduli hukum, demikian perbincangan kami dengan Profesor John Piris yang begitu lugasnya, detailnya memberikan gambaran bagaimana kita mensikapi untuk Pilpres dan pemilihan legislatif ke depan. Kiranya kita bersuasapa di lain waktu dengan keadaan baik. Salam.